Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman ya yang sudah gabung bersama channelnya Bung Samsul Bekam, yang sudah gabung dengan grup WA bakal calon ahli terapi bekam pemula ya. Sebetulnya saya ucapkan banyak terima kasih, yang mana saya miris sekali kenapa saya adakan pelatihan bekam secara online dan gratis. Di luar sana ternyata bekam pelatihannya aja biayanya sampai berjuta-juta, Masya Allah. Tapi di sini saya bukan mereka. Sedikit ilmu yang saya punya, sedikit ilmu bekam yang saya dapat, mudah-mudahan bermanfaat bagi umat semuanya. Bagi yang mau datang langsung ke tempat saya, yaitu tepatnya di Simpang Telu Joglo, Troloyo, Trowulan, panjenengan saged praktek bekam atau kursus bekam dengan secara gratis ya. Bagi saya bekam, kadang-kadang orang memandang saya sudah punya sertifikat, saya sudah punya sertifikat pelatihan dari ini, dari itu, dari yayasan ini, dari yayasan itu. Bagi saya itu kecil. Sertifikat hanya selembar kertas pengakuan buatan manusia. Tapi bagi saya yang terpenting adalah seberapa manfaat ilmu bekam yang kita punya, sehingga memberi manfaat positif dan manfaat yang baik bagi umat di sekeliling kita. Itu yang terpenting. Targetnya pasien akan sembuh. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak memikirkan biaya-biaya apapun. Jadi yang berminat monggo, yang sejalan monggo, yang tidak sejalan dengan saya silahkan minggir, gak apa-apa, cari tempat pelatihan yang lain. Bagi saya ingin mengamalkan sedikit ilmu yang saya punyai agar bisa lebih manfaat kepada orang lain, kepada umat Islam khususnya, kepada siapapun pada umumnya. Baik, saudara-saudara yang sudah mengikuti acara saya kali ini, pelajaran yang paling utama yaitu saya akan sampaikan bagaimana cara memasang jarum bekam. Perlu Anda tahu, jadi jarum bekam itu banyak macamnya, banyak ya. Tinggal panjenengan menyesuaikan dengan kondisi, menyesuaikan dengan kemampuan panjenengan, harganya juga bervariasi. Kalau Anda tidak bisa atau belum mampu untuk membeli yang satu kotak besar isi 100, bisa beli yang eceran, ada yang isi 10, ada yang isi 5, seperti ini ya. Jarumnya seperti ini. Tapi saya tidak merekomendasikan harus pakai yang seperti ini, tidak. Tergantung panjenengan milih yang mana, itu bebas. Cuman saya pilih yang ini ya, dengan merek tertentu, saya tidak menyebutkan merek. Cuman ini harganya biasanya 100 biji itu harganya kisaran 35 sampai 50. Ada yang 70 per 100-nya, itu tergantung keperluan. Jadi pelajaran pertama kita kali ini adalah bagaimana kita memasang jarum bekam, karena itu adalah sangat mustahak dan sangat penting bagi seorang penterapis untuk memasang
jangan sampai salah pasang dan menimbulkan kesakitan untuk si pasien. Jadi perlu Anda tahu, panjenengan tahu, ini adalah jarum. Yang ini adalah kepala jarum. Kepala jarum ini masih terbungkus secara higienis dan ini adalah steril. Jarumnya ada di dalam. Nanti setelah kepala ini dipotong, ya, setelah dimasukkan dalam pulpen, terus kepala ini dipotong, akan nampak kepala jarum yang aslinya, yang lancip, ya, itu adalah steril. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah jarum yang sudah saya potong kepalanya, ya. Karena ini sudah terpotong kepalanya dan satu kali dipakai itu harus dibuang. Buangnya seperti ini. Jadi kalau ditarik dia keluar ada besinya di dalam, besi lubang semacam paralon. Ini ditekan, ya, ditekan dengan kuku agar jarum yang ada di dalam ini bisa tercabut. Nah, tercabut, sudah keluar. Dan jarum yang sudah dipakai ini jangan sekali-kali dipakai 2 kali atau dipakai kepada pasien yang lain. Karena dikhawatirkan, satu, jarum sudah tidak steril, bisa jadi orang tadi mempunyai penyakit gatal atau mempunyai penyakit apapun, dan virus menempel di jarum ini bisa menular ke pasien yang baru. Jadi kita harus profesional, ya. Kita harus melalui SOP, standar operasional praktek untuk melaksanakan bekam adalah 1 orang jarumnya 1. Habis itu harus dibuang. Cara masukkannya gampang. Anda panjenengan, ya, pulpennya seperti ini. Anda bisa beli di toko-toko alat kesehatan. Dimasukkan saja sampai mentok. Nah, sampai mentok seperti ini. Kalau sudah mentok, pegang bawah, ya, pegang di bawah jarum ini agar tidak bisa berputar. Kemudian kita putar kepalanya, kita lepas kepalanya, kita potongnya. Sudah terlepas ini, ya, kepalanya ini sudah terlepas, kelihatan jarumnya ini seperti ini. Nah, kalau sudah kelihatan jarumnya seperti ini dan ini sudah lurus, nah, sudah lurus, jangan sampai bengkok. Kalau bengkok nanti sakit. Kemudian kita pasang tutup pulpennya. Nah, tutup pulpen ini adalah sekalian dengan ukuran. Kalau kita mau ukuran yang agak dalam, kita putar sampai habis. Setelannya sampai habis. Ini jarum yang akan keluar akan lebih panjang. Biasanya saya gunakan kalau orang penyakit gatal, ya. Kalau penyakit gatal itu akan ada kulit yang kering itu. Kalau jarumnya nggak panjang, dia nggak akan menembus sampai dalam. Tapi kalau kulit yang tipis, kita tidak harus sampai bawah, ya. Kemudian setelannya ini dinaikkan. Nah, ini nanti keluarnya jarum ini akan lebih pendek. Itu untuk pasien-pasien yang biasa, ya. Cara menggunakannya gimana? Nah, nanti cara menggunakannya nanti saya jelaskan. Kalau seluruh peserta sudah mempunyai alat dan melaporkan kepada saya, nanti langsung praktek, ya. Langsung praktek, ya. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti nusuknya gini. Nah, nusuk itu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Jangan sampai berputar menyamai arah jarum jam. Karena apa? Di putaran ke kiri ini berlawanan dengan arah jarum jam, itu akan membentuk medan magnet yang membantu menarik toksin yang ada di dalam darah ketika kita lakukan pembekaman. Jadi berputarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini sedikit tips.
Kita tahu orang ini profesional, orang ini mahir, orang ini pakar atau tidak sebetulnya dari cara dia nusuk. Nah, itu sudah tahu. Orang ini baru praktek, orang ini sering praktek, orang ini profesional, orang ini tidak. Ini ketahuan dari cara menusuk. Jadi nanti kalau panjenengan sudah menjadi ahli terapi bekam, pasti mengalami dan pasti tahu. Yang terpenting, kalau panjenengan minat dengan dunia terapis, khususnya terapis bekam, saya sarankan Anda bekali diri Anda dengan ilmu spiritual, walaupun sedikit. Karena apa? Di dalam darah manusia, terkadang kita tidak tahu, di luar pemikiran kita, di luar penglihatan kita, ternyata di situ terselindung penyakit-penyakit non medis, misalkan jin dan sebagainya. Itu banyak sekali saya alami. Kalau Anda tidak membekali dengan ilmu spiritual, walaupun untuk benteng diri, yang dikhawatirkan adalah apabila penyakit non medis itu keluar, bisa jadi itu akan masuk ke diri Anda. Kecuali kalau Anda betul-betul tahu itu penyakit biasa, penyakit bengkak, penyakit apa, tidak apa-apa walaupun tidak ada pagar spiritualnya. Sekurang-kurangnya kita harus sering wirid dan berzikir kepada Allah, meminta agar kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali membanggakan kita punya ilmu bekam, bisa ini, bisa itu salah. Ahli terapi bekam hanya bisa membekam. Kesembuhan hanya atas izin Allah. Itu yang perlu digarisbawahi. Anda jangan bangga ketika pasien yang Anda bekam itu sembuh. Kebanggaan itu sampai menutupi, membuat kita lupa bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah, bukan dari pembekaman kita. Kita bukan apa-apa. Demikian sedikit satu pelajaran yang bisa saya sampaikan. Lain waktu kita sambung dengan praktek-praktek pembekaman yang lain, dan saya tunjukkan satu demi satu titik meridian penyakit mana yang bisa dibekam dan penyakit titik meridian mana yang tidak bisa dibekam. Saya sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan, masih haus ilmu, masih haus masukan dari teman-teman yang sudah senior, yang sudah pakar, yang sudah dahulu jadi terapi bekam daripada saya. Tapi saya harap bekam adalah perlu dipahami ilmu Rasulullah. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada ahli terapi bekam memanggil gurunya suhu, karena itu adalah ilmu Cina. Kita ini orang bodoh, manusia itu masih bodoh, manusia itu masih lemah, sedangkan ilmu Rasulullah digabung-gabungkan dengan ilmu Cina. Itu yang sangat saya tidak setuju. Kemarin sampai saya itu marah di grup ahli terapi bekam. Kenapa dia tidak menyadari bahwa ilmu bekam itu adalah ilmu Rasulullah, tapi kenapa dicampur-campur dengan panggilan Cina? Itu. Makanya dengan ini alhamdulillah dan matur suwun kepada teman-teman saudara-saudara yang sudah mau gabung bersama Bung Samsul Bekam di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan bisa manfaat. Untuk lebih lanjutnya Anda bisa menjelajahi di YouTube saya, yaitu di Tan Java TV, juga di halaman Facebook saya Gema Budaya Nusantara. Saya tidak berharap Anda harus subscribe kepada saya, tidak.
Saya tidak mau memanfaatkan ilmu bekam saya untuk orang lain mensubscribe. Tapi kalau Anda memang sendiri mensubscribe, tidak apa-apa, alhamdulillah. Tapi saya tidak menyerukan, ya. Tapi Anda bisa menelusuri YouTube saya. Semua pelajaran bekam, semua praktek bekam yang ada keganjilan, praktek bekam yang ada sesuatu yang aneh, itu saya masukkan semua di Tan Java TV. Untuk pelajaran saya hanya melalui grup WA dan melalui halaman Facebook, yaitu Gema Budaya Nusantara. Matur suwun. Dari saya Bung Samsul Bekam mengucapkan selamat beraktivitas, selamat belajar. Semoga panjenengan menjadi ahli terapi bekam yang mumpuni dan bermanfaat bagi umat di sekeliling panjenengan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.